Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lara Sinta dengan NIM 0801 128253036. Salah satu praktikan dari kelompok 3, Praktikum Algoritma dan Programan tahun 2026. Di video kali ini, saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 1 terkait dengan bab function dan prosedur. Nah, jadi di sini ada soal, buatlah program menghitung jumlah huruf dari sebuah input variabel bertipe data string. Oke, pertama kita akan masuk ke penjelasan algoritma deskripsinya terlebih dahulu. Yang pertama itu mulai, kemudian deklarasikan variabel huruf dengan tipe data karakter. Selanjutnya, deklarasikan variabel kalimat dengan tipe data string. Nah, jika karakter ini tadi untuk menentukan karakter huruf apa yang akan kita cari, string ini dilakukan untuk memasukkan kalimat ya. Selanjutnya, variabel kalimat digunakan sebagai tempat menyimpan kalimat yang diinputkan oleh user. Variabel huruf digunakan sebagai tempat menyimpan huruf yang dicari jumlahnya dalam kalimat yang telah diinput oleh user. Keenam, user diminta memasukkan kalimat atau kata. Selanjutnya, program menyimpan kalimat atau kata tersebut ke dalam variabel kalimat dengan membaca keseluruhan kalimat, termasuk spasi dari kalimat atau kata yang diinputkan menggunakan getLine. Nah, selanjutnya, user diminta memasukkan huruf yang ingin diketahui jumlahnya dalam kalimat yang telah diinputkan. Kemudian, program akan menyimpan huruf yang ingin dicari jumlahnya ke dalam variabel huruf. Dilanjutkan dengan program menjalankan function hitung untuk menghitung jumlah huruf dari kalimat atau kata yang telah diinputkan oleh user. Selanjutnya, function hitung akan mengembalikan hasil penjumlahan dari huruf yang ingin dicari jumlahnya pada fungsi yang memanggilnya, kemudian algoritma deskriptifnya selesai. Nah, kita lanjut ke penjelasan flowchart. Nah, flowchartnya ini dibagi menjadi dua, yaitu flowchart in main untuk fungsi utama, kemudian untuk fungsi hitungnya ya. Nah, di sini untuk fungsi utama itu diawali dengan start, kemudian akan diinputkan kalimat dan huruf oleh user, dan selanjutnya akan ada cout nih, cout dari jumlah huruf yang dicari oleh user, kemudian selesai. Nah, fungsinya di mana? Jadi fungsinya akan ada pada ini nih, pada tahap bagian ketiga nih, bagian ketiga dari flowchart in main, di mana di sini terdapat ini kan simbol input output. Nah, itu merupakan simbol output yang di dalamnya itu terdapat fungsi hitung. Nah, untuk flowchart fungsi hitungnya ini diawali dengan start, kemudian masuk di string copy. String copy ini digunakan untuk menyalin kalimat pada string variabel string k itu ke dalam array A. Array A itu bertipe karakter. Nah, kemudian ini akan masuk ke pernyataan kondisi nih. Ada dua pernyataan kondisi, di mana jika I sama dengan strlen A, strlen A ini untuk apa? Untuk mengetahui jumlah dari huruf yang ada di array A. Jika I sama dengan jumlah huruf di A, jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan mengembalikan nilai 0 ke fungsi hitung. Jika tidak, dia akan masuk ke pernyataan kondisi selanjutnya nih. Jika A indeks I sama dengan H sama dengan si huruf yang dicari tadi, jika benar, dia akan mengembalikan nilai I ditambah fungsi hitung dengan tiga parameter, yaitu K, H, dan I plus 1. Nah, jika salah, jika tidak memenuhi, maka dia akan ke false nih, ke false ke proses pengembalian nilai hitung dengan parameter K, H, dan I plus 1. Kemudian dia akan end di sini. Nah, kita lanjut ke penjelasan sudoku dan program. Nah, jadi ini merupakan sudokunya. Sudoku untuk ini terlebih dahulu ya, untuk inmennya terlebih dulu, untuk fungsi utamanya terlebih dahulu. Di sini dia akan mendeklarasikan variabel dulu nih, variabel huruf dengan tipe data karakter, variabel kalimat dengan tipe data string, kemudian dia akan bikin nih, akan memulai in main atau fungsi utamanya. GetLine in kalimat. Nah,
Di sini getLine string kalimat ini digunakan untuk menyimpan keseluruhan input pada variabel kalimat. Kemudian read huruf. Di sini berarti menginput huruf. Nah, jika getLine ini menginput kalimat yang keseluruhan kalimatnya itu disimpan di kalimat, itu huruf ini hanya menyimpan satu huruf. Karena apa? Karena huruf tadi kan bertipe datanya karakter ya, berarti dia hanya bisa membaca satu karakter. Kemudian write jumlah huruf dan dipanggillah fungsi hitung tadi. Nah, untuk apa nih? Di sini untuk cout ya teman-teman. Kalau write itu kan berarti untuk outputnya nih. Berarti dia akan menunjukkan hasil dari jumlah huruf yang dicari oleh user. Kemudian kita masuk ke pseudocode untuk fungsi hitungnya tadi nih. Nah, ini ya. Ini semuanya yang ada dalam kotak ini semuanya adalah pseudocode untuk fungsi hitung tadi. Nah, pertama-tama tentu kita akan mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu, di mana variabel k itu dengan tipe data string, variabel h dan variabel array a itu dengan tipe data karakter, variabel i dengan tipe data integer. Nah, di sini kita masuk ke string copy. String copy ini untuk apa? String copy ini untuk menyalin string. String apa? Yang disalin yang mana sih? Jadi yang k ya, karena apa? Karena k ini bertipe data string. Kemudian dimasukkan ke variabel apa? Ke variabel array nih, ke array A dengan indeks 100. Nah, kemudian dia masuk ke pernyataan kondisi nih. If I sama dengan strlen A, nah kenapa str copy ini kita gunakan tadi? Kenapa string copy itu perlu kita gunakan di program ini? Karena di sini saya akan menggunakan strlen. Kenapa menggunakan str copy? Karena strlen itu bisa digunakan jika ada variabel bukan variabel, ada array dengan tipe data karakter. Jadi strlen itu bisa menghitung jumlah hurufnya jika huruf tersebut terdapat di dalam array dengan tipe data karakter. Jadi tidak bisa dia eh, langsung menghitung stringnya karena di sini menggunakan strlen kecuali kita menggunakan apa namanya string leg ya kalau salah itu juga untuk menghitung panjang dari string tapi karena di sini menggunakan array di sini makanya menggunakan strlen bukan tidak langsung menghitung stringnya melainkan kita masukkan dulu ke array dengan tipe karakter. Oke, kemudian di sini itu jika kondisi yang pertama terpenuhi, maka dia akan mengembalikan nilai 0 ke fungsi hitung. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan ke kondisi alternatif. Alternatifnya apa? Jika memenuhi, jika A indeks I itu sama dengan H huruf yang dicari, maka nilai I ditambah dengan hitung itu akan masuk ke variabel bukan variabel ke fungsi hitung. Jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai hitung tadi ke fungsi hitung. Nah, ini programnya. Nah, seperti ini programnya. Oke. Jadi penjelasan program itu saya akan langsung bacakan di sini saja ya. Nah, di sini saya sudah membuat penjelasan programnya. Ini untuk masing-masing baris pada programnya. Input stream itu sebagai file header supaya dapat mengakses in, out, dan line. Kemudian baris kedua itu ada input string itu sebagai file header supaya dapat mengakses strcut dan strlen. Nah, oke. Kenapa di sini menggunakan strcut dan strlen nih? Padahal kita hanya menggunakan strlen di sini. Kenapa ada strcut di sini? Oh, bukan strcut ya, di sini untuk string copy maksudnya. Ya, salah nih. Untuk string copy strcpy. Nah, untuk string copy dan strlen. Kemudian using namespace std itu supaya tidak perlu menulis std lagi di setiap pada setiap menggunakan si in dan si out. Kemudian ada in hitung. Nah, di sini baris keempat itu sampai baris ke-13 itu digunakan untuk pemanggilan bukan pemanggilan ya, pendeklarasian function.
Function apa? Function hitung nih dengan dengan 2 parameter. Pasti 3 parameter nih. Iya, dengan 3 parameter ya. Di sini tuh ditambah dengan integer i. Oke, dengan 3 parameter. Function yang digunakan untuk melakukan proses menghitung jumlah huruf yang ingin diketahui jumlahnya dari kalimat atau kata yang telah diinputkan oleh user. Kemudian di sini ada kurung awal buka, itu untuk memulai statement pada function. Kemudian ada karakter A indeks 100. Ini untuk mendeklarasikan array A dengan tipe data karakter dan indeksnya 100. Kemudian ada string copy A, K, J, S, T. Ini merupakan proses yang digunakan untuk menyalin data yang tersimpan pada variabel bertipe string ke dalam array A yang bertipe karakter. String tadi yang mana? String tadi si K ya. Ini. Yang ini. Jadi K ini merupakan sumber, string sumber, kemudian A ini merupakan array tujuan. Jadi elemen pada string K ini akan dimasukkan ke array A ini. Oke, lanjut ke pernyataan kondisi nih. Nah, pada baris ke-8, if i sama dengan external k, external a maksudnya, itu pernyataan kondisi yang digunakan untuk membandingkan nilai pada variabel i dengan jumlah huruf pada area a. Kemudian return 0. Nah, ini merupakan statement yang mengembalikan nilai 0 ke fungsi apabila pernyataan kondisi terpenuhi. Lanjut di sini. Nah, ini merupakan kondisi alternatif. Ketika kondisi sebelumnya, kondisi if yang di sini ya, kondisi if yang di sini tidak memenuhi, maka kondisi alternatif else if ini akan dijalankan. Jika kondisi sebelumnya tidak memenuhi, maka akan membandingkan huruf pada array A, indeks I dengan huruf pada variabel H. Kemudian lanjutkan dengan return I plus hitung. Nah, ini merupakan statement yang membalikkan nilai 1 ditambah dengan nilai fungsi hitung KHI plus 1. Apabila kondisi terpenuhi. Kondisi yang mana terpenuhi? Kondisi alternatif tadi ya, yang else if ini nih. Apabila ini terpenuhi, maka return ini akan dijalankan. Lanjut. Nah, ada kondisi alternatif lain nih. Else. Jika kedua kondisi yang sebelumnya itu tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan statement hitung yang di sini nih. Kondisi alternatif yang mengalihkan nilai hitung KHI plus 1 ke fungsi apabila pernyataan kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Kemudian di sini ada kurung awal tutup untuk mengakhiri statement pada function. Nah, di sini karena kita menjelaskannya satu persatu, di sini akan dijelaskan untuk contoh penggunaan si function ini. Misalnya K, string K itu diisi dengan kalimat ini nih, dan kata Dela. H, huruf yang dicari itu A. Dan I itu di indeks untuk array A itu dimulai dari 0. Maka string copy isi dari string K akan disalin ke array A. Karena array A bertipe karakter, maka masing-masing huruf pada string K akan dimasukkan ke masing-masing indeks pada array A. Nah, karena kita ini memasukkan kata Dela, berarti masing-masing indeks pada A itu akan diisi oleh huruf-huruf ini. Jadi A0 sama dengan D, A1 sama dengan E, A2 sama dengan I, A3 sama dengan L, dan A4 sama dengan A. Ini ya, ini adalah isi masing-masing dari array A. Tuh, kenapa sampai 4 saja nih? Ya, karena array dimulai dari 0 ya. Berarti kalau ada kata yang terdiri dari 5 huruf, berarti indeksnya array A itu akan disimpan di indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, dan indeks ke-4. Seperti itu. Selanjutnya ada external A. Nah, ini akan menghitung jumlah huruf pada array A. Karena tadi yang diinputkan katanya itu adalah Dela, di mana Dela ini terdiri dari 5 huruf, berarti external A sama dengan 5. Nah, lanjut ke pernyataan kondisi. Nah, pernyataan kondisi untuk kondisi yang pertama nih, apakah 0 sama dengan 5? Tidak ya teman-teman. Jika tidak, maka dia akan lanjut ke kondisi alternatif selanjutnya. Di sini nih, lanjut ke yang di sini. Apakah A indeks 0 sama dengan H? A indeks 0 itu apa? A indeks 0 tadi kan D. Apakah D ini sama dengan H? H itu huruf yang dicari. Huruf yang dicari dia apa? Huruf yang dicari A. Oh tidak. Karena tidak, maka dia akan lanjut ke pernyataan else nih. Nah,
else itu mengembalikan nilai hitung. Berarti sekarang yang ditambahkan itu apa? Yang ditambahkan itu I plus plus berarti I plus 1. I tadi berapa? I 0. Sekarang plus 1. Berarti 0 plus 1 itu 1. Nah, lanjut nih ke pernyataan kondisi yang kedua. Ini sudah ngulang lagi ya, berarti sekarang I-nya sama dengan 1. 1 sama dengan 5. Apakah benar? Tidak. Jika tidak, maka akan masuk ke kondisi yang di sini nih. A indeks 1 sama dengan H. A indeks 1 tadi E. Apakah E itu sama dengan A? Tidak. Maka dia akan mengembalikan, lanjut lagi ke alternatif yang selanjutnya yaitu else. Dia akan mengembalikan nilai hitung. Nah, sekarang 1 ditambah 1 itu 2. Berarti I sekarang sama dengan 2. Lanjut nih, apakah 2 sama dengan 5? Tidak. Maka dia akan masuk ke kondisi alternatif selanjutnya. Nah, apakah else sama dengan A? Tidak. Maka dia akan lanjut lagi nih ke apa namanya statement selanjutnya. Nah, kenapa tidak terus ini? Karena yang dicari tadi kan dari kata Dela itu kan A-nya kan yang paling terakhir ya. Makanya kita terus lakukan sampai dia di indeks 4. Kenapa di indeks 4? Ya, karena pada array A indeks 4 itu berisi A. Nah, lanjut saya ya di sini. Kita lanjut ke indeks 4-nya. Nah, apakah 4 sama dengan 5? Tidak. Karena tidak, maka dia akan lanjut ke pernyataan kondisi alternatifnya nih. Nah, apakah array A indeks 4 sama dengan H? Array A indeks 4 kan A nih. Nah, dan H itu adalah A juga nih kan. Nah, berarti A sama dengan A. Benar nggak? Wah, benar. Berarti statement pada kondisi ini terpenuhi. Maka statementnya akan dijalankan. Nah, dijalankan. Berarti dia akan mengambilkan nilai 1 plus hitung lagi nih, dia akan menjumlahkan lagi function si hitung lagi nih. Sekarang I sama dengan, berarti kalau ditambah 1 berarti tadi kan I-nya 4, tambah 1 berarti 5. Nah, cek lagi nih, apakah 5 sama dengan 5? Iya, maka akan mengembalikan nilai yang sebelumnya telah ada, yaitu nilai 1 itu ke fungsi pemanggilnya. Berarti yang kita temukan di sini untuk kalimat untuk kata Dela dan kata yang huruf yang dicari itu A, maka jumlah huruf yang dicari adalah 1. Oke, kita lanjut ke penjelasan in-main. Nah, pada in-main, oke, pada in-main, pertama itu in-main itu adalah fungsi utama dari program untuk menghitung jumlah huruf dari sebuah input bertipe string. Jadi in-main ini untuk memulai, bukan untuk mulai sih, untuk menandakan bahwa ini tuh, oh ini tuh fungsi utama loh. Nah, selanjutnya tuh untuk mulai email kita terdapat kurung kerawal buka, kemudian ada deklarasi lagi nih, pendeklarasian variabel huruf dengan tipe data karakter, kemudian variabel kalimat dengan tipe data string, kemudian cout. Nah, ini akan menampilkan masukan kata atau kalimat ini supaya user tuh tahu ya apa yang ingin dimasukkan terlebih dahulu. Nanti user kalau tidak diberitahukan apa yang ingin dimasukkan terlebih dahulu, kan user tidak tahu nih ini program untuk apa. Makanya kita masukkan dulu. Kok masukkan sih? Kita out dulu. Ya, tampilkan dulu, masukkan kata atau kalimat yang ingin kita cari nanti salah satu hurufnya. Oke. Kemudian get line. Nah, ini digunakan untuk menyimpan kata atau kalimat yang diinputkan user tadi ke dalam variabel kalimat. Kenapa kita gunakan getLine? GetLine itu kan apa sih? Dapatkan line itu garis. Berarti ini tuh perintah yang digunakan untuk menyimpan keseluruhan kata, termasuk spasinya. Kan biasanya jika kita langsung siin kalimat, berarti siin itu hanya memasukkan kalimat kata pertama ya, karena kalimat ini kan bertipe data string tadi, berarti dia akan menyimpan satu kata saja sebelum spasi. Sementara yang kita masukkan ini kan kata atau kalimat. Jadi kalimat itu kan bisa terdiri dari lebih dari satu kata. Berarti ada spasinya dong. Nah, spasi ini nanti tidak akan terbaca nih kata setelah spasi. Oleh karena itu kita gunakan getLine supaya seluruh kalimat atau kata yang dimasukkan oleh user itu terbaca, termasuk spasi-spasinya tadi ya. Kemudian sial huruf. Nah, ini dilakukan yang sini dan sampai sini itu untuk memasukkan
huruf yang ingin dicari oleh user. Kemudian jumlah huruf. Nah, ini untuk si out, ini hasil ya, hasil dari huruf yang dicari jumlahnya. Disinilah kita memanggil si function huruf tadi. Nah, kemudian yang terakhir ini ada kurung kalau tutup untuk mengakhiri statement pada fungsi utama. Nah, contoh. Misalnya, input yang dilakukan user itu Della Rasinta nih. Nah, kemudian dia masuk ke deadline si in kalimat. Berarti ini akan menyimpan keseluruhan input, yaitu si Della Rasinta tadi. Kan Della spasi Rasinta. Berarti itu ada dua kata nih, si Della dan Rasinta. Nah, jika kita tidak menggunakan get line, dia hanya akan menyimpan Della tanpa menyimpan Rasinta. Itu tidak benar. Oleh karena itu kita gunakan get line supaya dia menyimpan keseluruhan dari kata atau kalimat yang diinputkan user. Kemudian selanjutnya user memasukkan huruf yang ingin dicari jumlahnya. Misalnya ini dicari A. Nah, maka variabel huruf itu akan dimasukkan A. Nah, selanjutnya program akan memanggil function hitung dengan tiga parameter. Apa? Yaitu kalimat, huruf yang dicari jumlah dalam kalimat, dan nilai I sama dengan 0. Kenapa diinisialisasi kalau I sama dengan 0? Karena kita gunakan untuk indeks pada A itu adalah array yang bertipe data karakter. Untuk apa? Tadi kan untuk menggunakan strlen untuk mengetahui berapa jumlah huruf yang ada di array A. Kenapa harus array A? Karena strlen hanya bisa menghitung huruf yang ada di array bertipe data karakter. Jadi kita harus ubah dulu string tadi ke array karakter. Oke? Okay? Nah, kemudian seperti ini. Ini adalah function untuk mencari huruf yang ingin dicari user dari kalimat yang diinputkannya tadi. Oke? Sekarang kita coba running. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini programnya. Coba kita copy dulu programnya dan kita running. Waduh. Gimana nih? Seperti ini. Ini ya. Kita copy. Kemudian kita running. Kita buka dulu C++-nya. Kita buka konteksnya dulu. Nah, di sini ini ya. Ini adalah program yang tadi telah di copy ke sini. Coba kita running. Nah, masukkan kalimat. Coba kita samakan saja ya, seperti apa yang saya contohkan tadi. Misalnya adalah Rasinta. Waduh. Nah, seperti ini ya. Dan enter. Huruf yang ini hitung. Di sini tadi kita hitung A ya. A. Nah, maka jumlah hurufnya itu A itu sama dengan 3. Benar nggak? Coba kita hitung. Dela Rasinta, di Dela itu ada 1, di Rasintanya ada 2. 1 tambah 2, 3. Benar ya? Oke, jadi seperti itu teman-teman. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.